Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja kami akan menjelaskan tentang laporan pengganti UAS dari mata kuliah Strategi Teknologi Terkini. Dengan judul Tinjauan Literatur Sistematis tentang Generative Artificial Intelligence untuk Text Generation, yang dimana ada modalitas data, risiko, dan juga tantangan di masa depan. Di sini kami dari kelompok I yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Asad Mufadal dengan NIM 3054. Selanjutnya ada rekan saya Muhammad Dafa dengan NIM 3008 dan juga ada rekan saya Muhammad Wahyu Faturaman dengan NIM 3040. Nah, di sini kami mengambil text generation dengan modalitas data dan juga risiko dan tantangan di masa depan. Nah, untuk pengenalannya itu, yang pertama generative AI yang merupakan cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan data baru yang menyerupai distribusi data asli. Dalam konteks Data Natural Language Processing atau NLP, generative AI ini telah mengalami lonjakan yang signifikan seiring diperkenalkannya arsitektur transformer dan juga Large Language Model atau LLM. Yang kita seperti kenal yaitu ada GPT, BERT, T5, dan juga paraphrase. Nah, text generation ini sebagai task domain untuk memungkinkan sistem AI menghasilkan teks yang koheren, kontekstual, dan menyerupai bahasa manusia. Jadi meskipun capaian performa dari model ini terus meningkat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada materi evaluasi kuantitatif seperti BLEU dan juga ROGE. Nah, sementara untuk aspek risikonya ini dalam keamanannya masih banyak dibahas secara komprehensif karena ini seperti misal bermata dua, memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif dalam penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang data modality dan task domain yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fadal. Selanjutnya data modality dan text domain. Data modality yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah teks atau linguistik yang mencakup dokumen tertulis, percakapan, artikel berita, dan berbagai bentuk bahasa alami lainnya. Data teks memiliki karakteristik unik berupa struktur semantik yang kompleks, panjang variabel, serta ketergantungan konteks. Kemudian teks domain yang kami kaji yaitu text generation, yaitu proses menghasilkan teks baru secara otomatis berdasarkan distribusi data pelatihan ataupun kondisi tertentu. Teks ini dapat bersifat unconditional, conditional maupun controllable text generation. Secara strategis, text generation ini berperan penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk layanan publik, pendidikan, dan industri kreatif. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyu atas penjelasan data modality dan task domain yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Dafa. Kepada Dafa dipersilahkan. Metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode SLR atau disebut juga dengan Systematic Literature Review. Nah, di sini itu untuk mengkaji perkembangan generative AI dalam domain teks generasi. Nah, untuk prosesnya itu melakukan pencarian literatur dilakukan dengan melalui basis data ilmiah terkemuka seperti IE Explore, ACM, dan juga Elsevier. Nah, untuk kriteria inklusi meliputi paper yang dipublikasi dalam rentang dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, di sini kami memilih 18 paper, di mana itu 5 paper review dan 13 original paper. Nah, untuk percobaan nantinya kami akan menggunakan original paper dari paper ke-11, 12, dan 13. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dafa. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bagaimana percobaan ini dilakukan. Baik, di sini lanjut saja kita akan menjelaskan tentang percobaan dari text generation ini, yang dimana ada BART PY yang kami menggunakan Python, lalu ada T5 dan juga paraphrase. Di sini untuk BART akan dijelaskan oleh Wahyu. Pada Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih pada Fadal. Yang pertama untuk bar, pada import library-nya, kode ini mengimpor bar tokenizer dan bar for conditional generation. Yang dimana bar tokenizer itu untuk mengubah teks menjadi token sesuai arsitektur bar. Kemudian pada bar for conditional generation, model bar ini dirancang untuk tugas text generation seperti summarization. Kemudian yang kedua untuk menentukan model, di sini menggunakan model bar large CNN, yaitu model bar
pralatih dari Facebook AI yang secara khusus dioptimalkan untuk text summarization, terutama ringkasan artikel ataupun paragraf. Kemudian untuk teks input dimasukkan dalam bentuk paragraf, lalu diproses melalui fungsi tokenisasi dengan pembatasan panjang maksimum token untuk menghindari pemotongan konteks. Selanjutnya fungsi generate digunakan untuk menghasilkan ringkasan teks. Parameternya seperti max length atau minimal length, panjang atau pendeknya, maksimal paragraf tadi. Dan numbins berperan dalam mengontrol panjang serta kualitas teks keluaran. Hasil akhirnya berupa ringkasan teks dicetak langsung pada terminal VS Code. Hasil replikasi ini menunjukkan bahwa model BART mampu menghasilkan ringkasan teks yang ringkas, koheren, dan tetap mempertahankan inti informasi dari teks aslinya. Output yang dihasilkan mencerminkan kemampuan BART dalam menyederhanakan teks panjang menjadi bentuk teks yang lebih padat tanpa kehilangan makna utamanya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke Fadal. Baik, terima kasih kepada Wahyu atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang T5. Di mana T5 ini berfungsi sebagai penyingkat dari sebuah kalimat atau datangnya ini sebuah peringkas dari kalimat agar semuanya menjadi inti. Nah, di sini dalam codingan pertama itu dipanggil dari form transfer import T5 tokenizer, yang dimana di sini tokenizer ini diimpor dari model T5 dari library transformer. Tokenizer ini juga bertugas untuk mengubah teks menjadi token numerik, sedangkan T5 for conditional generation ini digunakan untuk menghasilkan teks keluaran. Selanjutnya ada model name, yang dimana di sini untuk menentukan T5 yang digunakan. Kami menggunakan versi T5 Small karena ukuran modelnya yang relatif ringan sehingga dapat mudah dijalankan dengan perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Nah, untuk selanjutnya itu ada tokenizer, yang dimana di sini untuk menjelaskan dan memuat tokenizer T5 sesuai dengan model yang dipilih. Nah, tokenizer ini menggunakan skema tokenisasi khusus T5 berbasis sentence piece. Selanjutnya di sini ada model T5 for conditional generation from pre-trained dengan dalam kurung model name. Di sini bermaksud untuk melakukan model tanpa pelatihan ulang. Jadi model ini tiap digunakan untuk text generation. Selanjutnya ada text summarize. Di sini untuk text input yang akan diproses oleh model. Jadi summarize ini berfungsi untuk instruksi bagi model T5 untuk melakukan tugas peringkasan. Selanjutnya itu ada input ID tokenizer, yang dimana di sini berupa teks, dan juga untuk return tensornya itu berupa PT atau output berupa PyTorch, dan input IDS yang digunakan untuk token yang akan diproses oleh model. Selanjutnya di sini outputnya itu untuk memanggil atau generate dari text generation tadi. Dan di sini ada input ID, maksimal panjang kata atau kalimat, dan juga numbins. Numbins ini berfungsi untuk teknik tag yang digunakan untuk 4 jalur pencarian untuk meningkatkan kualitas teks keluaran. Nah, di sini selanjutnya ada early stopping, yang dimana nanti generasi lebih awal jika hasil optimal telah ditemukan. Lalu print output untuk menampilkan hasilnya dalam terminal. Nah, T5 ini dijalankan dengan kode Python T5.py. Nah, di sini kami menggunakan kelas biasa dari behavior library transformer, yang dimana legacy di sini telah mengeluarkan output seperti generative AI is widely used in natural language processing. Nah, di sini maksudnya itu pada masukkan teks, di sini teksnya awalnya itu kan generative AI is widely used in natural language processing for text generation. Jadi teks tersebut diringkas dengan makna yang sama sehingga menampilkan output yang lebih ringkas dalam penggunaan kalimat ini. Sekian penjelasan dari T5 ini. Selanjutnya ada penjelasan dari para prase yang akan dijelaskan oleh Dava. Pada Dava, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian paraphrase. Nah, di mana itu untuk baris pertama from transformer import auto tokenizer. Nah, di sini itu berfungsi sebagai mengimport tokenizer dan model sequence dari pustaka transformersnya. Selanjutnya itu ada model nama. Nah, di sini bakal menentukan model T5 yang telah dilatih khusus untuk tugas paraphrase teksnya.
Selanjutnya itu ada tokenizer, auto tokenizer from presentasi itu berfungsi untuk memuat tokenizer sesuai dengan model yang akan kita pilih. Selanjutnya itu model auto model for sequential itu berfungsi untuk memuat model generatif T5 yang telah dilatih pada sebelumnya. Selanjutnya kita dapat melakukan input teks. Nah, di sini kita dapat memasukkan teks input yang bakal kita lakukan parafrase. Selanjutnya tuh teks parafrase ditambah input teks. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan instruksi parafrase agar model yang kita inginkan tuh memahami jenis tugas yang akan kita masukin. Selanjutnya itu IDS. Nah, di sini itu untuk mengubah teks menjadi token numerik dalam bentuk tensor. Nah, selanjutnya itu ada output dengan model generate. Nah, di sini berfungsi sebagai memanggil penghasil dari teks parafrasenya. Selanjutnya itu ada input IDS. Nah, itu ada max leg itu menentukan panjang dari maksimum teks yang akan dikeluarkan itu berjumlah 50. Dan juga ada numbibs itu mengatur beam search yang akan meningkatkan kualitas dari hasil pengeneratnya. Nah, di sini juga ada print itu menampilkan label teks inputnya nanti. Print input teks itu akan menampilkan dari teks asli. Selanjutnya itu ada print paraphrase. Nah, di sini itu akan menampilkan label dari hasil paraphrase yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya itu for atau out in enumerate. Nah, di sini akan melakukan perulangan dari setiap kali kita melakukan parafrase kata-kata sebelumnya. Nah, selanjutnya itu parafrase tokenizer decode itu akan mengubah token hasil dari keluaran menjadi teks yang dapat kita baca. Nah, yang terakhir itu melakukan print itu akan menampilkan hasil dari kata-kata yang kita parafrase dalam bentuk nomor yang akan berurut sesuai hasil yang dikeluarkan. Nah, mungkin sekian penjelasan pada bagian parafrase. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dava atas penjelasannya. Nah, di sini dapat dilihat ketika kita ingin menjalankan Python paraphrase ini, di mana nanti model AI ini akan menjalankan pemparafrasean dari sebuah teks. Nah, di mana di sini inputnya bisa kita lihat, di sini kita menggunakan generative AI is useful for text generation task. Sementara setelah diparafrase nanti, itu akan berubah menjadi generative AI is useful for text creation task. Nah, di sini perbedaannya yaitu yang pertama adalah text generation task, sementara setelah diparafrase itu menjadi text generation task. Nah, jadi dari ketiga ini kesimpulannya yaitu model BART ini yang telah dijelaskan oleh Wahyu tadi itu menunjukkan performa yang sangat baik dalam tugas text summarization dengan data modality text. Jadi berdasarkan hasilnya tadi dengan data modality text yang kami gunakan, ya, jadi ini replikasi dan analisis BART mampu menghasilkan ringkasan yang koheren. Koheren ini maksudnya dapat disangkut pautkan dengan kata-kata sebelumnya atau satu makna. Nah, selanjutnya itu di sini ada yang kalimat terstruktur dan tetap mempertahankan informasi utama dari teks asli. Juga arsitektur encoder-decoder ini yang dimiliki oleh BART ini memungkinkan pemahaman konteks yang mendalam sebelum menghasilkan keluaran teks. Namun untuk keunggulan kualitas ini diiringi dengan kebutuhan sumber daya komputasi yang relatif tinggi, sehingga penerapan model BART ini cocok untuk sistem dengan kapasitas komputasi yang memadai atau yang lebih tinggi daripada penggunaan T5. Nah, selanjutnya untuk T5 ini menawarkan pendekatan yang fleksibel melalui konsep text to text, yang dimana berbagai tugas pemrosesan bahasa alami dapat dilakukan dengan mengubah instruksi pada input, dimana T5 ini sama dengan seperti BART, yaitu untuk mengubah teks yang tadinya panjang menjadi teks yang tetap relevan dan konsisten dengan konteks. Meskipun keluaran yang dihasilkan cenderung lebih singkat dan umum dibandingkan BART, jadi keunggulan utama T5 ini terletak pada efisiensinya tadi dibanding BART, yang dimana T5 ini lebih menggunakan komputasi yang lebih ringan. Nah, untuk outputnya sendiri itu lebih berbeda karena yang di T5 ini itu memiliki output yang lebih pendek seperti ini. Nah, dari 12 kalimat itu disingkat menjadi cuma 9 kalimat saja. Selanjutnya itu ada paraphrase dalam text generation. Nah, di sini untuk model paraphrase ini terbukti efektif dalam menghasilkan versi kalimat dengan makna yang tetap sama dan tetap konsisten.
Jadi berdasarkan hasil replikasi ini, model mampu melakukan substitusi kata dan perubahan struktur kalimat tanpa mengubah arti utama teks. Dan variasi yang dihasilkan cenderung konservatif, terutama pada teks yang lebih singkat, namun justru untuk menguntungkan aplikasi yang membutuhkan konsistensi makna. Biasanya model parafrase ini digunakan dalam AI agar kalimat tersebut memiliki makna yang tetap sama dengan penulisan atau gaya tulisan yang berbeda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.